20 sifat mustahil bagi Allah. Ini penjelasan maknanya. Sifat mustahil bagi Allah. Banyak orang yang sudah biasa mendengar sifat wajib Allah. Namun masih banyak orang yang asing dengan sifat mustahil Allah, subhanahu wa ta'ala. Padahal mengenal dan memahami sifat-sifat mustahil Allah akan semakin meneguhkan akidah Islam dan ketahuidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini 20 sifat mustahil Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita pahami beserta maknanya. Daftar sifat-sifat mustahil Allah. 1. Adam. 2. Hudus, fana, mumatsalatu lil hawasitsi. 5. Ihtiyaju li gairihi. 6. Ta'dud. 7. Adzuna. 8. Karahah. 9. Jahlun. 10. Maut. 11. Syaman. 12. Bakuman. 13. Kaunuhu ajizat. 15. Kaunuhu murikhan. 19. Kaunuhu jahilun. 11. Kaunuhu maitan. 11. Kaunuhu asyamat. 19. Kaunuhu amad. 20. Kaunuhu abkam. Sifat-sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah dan merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Itulah sebabnya sifat mustahil juga ada 20 yang berkebalikan dari 20 sifat wajib Allah. Sebagai zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mungkin memiliki sifat-sifat mustahil. Jadi sifat mustahil yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki adalah bukti kebesarannya atas sifat wajib yang dia miliki. Berikut ini 20 sifat mustahil Allah subhanahu wa ta'ala. Adam. Adam dalam bahasa Arab artinya tidak ada. Sifat mustahil Adam berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupan, karena dialah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Allah memiliki sifat wujud yang artinya pasti ada, maka mustahil bagi Allah memiliki sifat Adam yang artinya tiada atau ketiadaan. Segala hal yang ada di alam semesta ini hidup dan ada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil jika sang pencipta itu sendiri tidak ada. Sifat mustahil Adam pada Allah subhanahu wa ta'ala tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 54 berikut ini. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqal samawati wal arda fi 6 ayyam. Thumma stawi 'alal 'arsh yughsha al-layla an-nahara yatlubuhu hathithan. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharat bi amrih. Alalhul khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas arasy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Sifat mustahil Allah Adam 2. Hudus. Khusus dalam bahasa Arab artinya baru, awal, atau permulaan. Sifat mustahil hudus berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mendahului karena ada sebelum segala sesuatu ada dan tercipta dengan sifat wajib Allah yang terdahulu, atau sifat wajib qidam. Allah subhanahu wa ta'ala adalah permulaan dan mendahului segala yang ada, dan kemudian menciptakan yang ada-ada atas kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ciptaannya di dunia dan alam semesta. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat mustahil Allah hudus 3. Fana-fana dalam bahasa Arab artinya tidak kekal, kebinasaan, atau rusak. Sifat mustahil fana berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin binasa karena Allah subhanahu wa ta'ala kekal dalam keabadian. Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada akhir atau kematian, dan kebinasaan karena Allah subhanahu wa ta'ala akan kekal selama-lamanya. Sifat fana atau bersifat sementara mustahil ada pada Allah subhanahu wa ta'ala karena zatnya atau kekal atas segala keagungan dan kebesarannya atas alam semesta. Sifat mustahil fana pada Allah subhanahu wa ta'ala tercantum dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27.
dan juga tercantum dalam surah Al-Qasas ayat 88 berikut ini. Kullu man 'alaiha fa'inin. Semua yang ada di atasnya, bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetapi, wajuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukm wa ilaihi turja'un. Jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali zatnya. Segala putusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Sifat mustahil Allah fana mambar. Mumatsalatu lil hawasitsi. Mumatsahawaditsi dalam bahasa Arab artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Sifat mustahil mumatsalatu lil hawaditsi berarti Allah Ta'ala tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Baik sifat zatnya ataupun perbuatan dan perilakunya, makhluknya yang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau setara dengan kesempurnaannya. Sifat mumatsalatu lil hawaditsi berkebalikan dengan sifat mukhalafatu lil hawaditsi, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat mustahil mumatsalatu lil hawaditsi tercantum dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 berikut ini. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Sifat mustahil Allah mumatsalatu lil hawaditsi 5. Ihtiyaju li khairihi. Ihtiyaju li khairihi dalam bahasa Arab berarti berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Sifat mustahil ihtiyaju li khairihi berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya dan tidak mungkin bergantung pada makhluk lain karena baginya lah kekuasaan atas segala alam semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung dan maha berdiri sendiri sehingga tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Sifat mustahil ihtiyaju li khairihi ini berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyamuhu binafsihi. Sifat mustahil ihtiyaju li ghairihi tercantum dalam surah Al-Isra ayat 11 dan surah Al-Ankabut 6 berikut ini. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat seorang anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Agungkanlah Dia setinggi-tingginya. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari alam semesta. Sifat mustahil Allah ihtiyaju li khairihi 6. Ta'adud dalam bahasa Arab berarti berbilang. Sifat mustahil ta'adud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbilang karena Allah Maha Esa, yakni zat tunggal atas kebesarannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ta'adud yang berarti lebih dari satu dan tidak pula bersekutu atau beranak pinak. Sifat ta'adud berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahdaniyah yang bermakna tunggal, dan umat muslim wajib mempercayainya sebagai sang pencipta satu-satunya. Sifat mustahil ta'adud tercantum dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 berikut ini. Al-Ikhlas Makkiyah. Qul huwallahu ahadun. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahadu yang setara dengannya. Sifat mustahil Allah ta'adudu. Adzuna.
Adzan dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil adzun berarti Allah SWT tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendak dan kekuasaannya. Sifat mustahil adzun berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kudrat, yang artinya maha kuasa atas segala kekuatannya yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah melakukan apapun atas kehendak dan kebesarannya, sehingga mustahil baginya jika memiliki kelemahan dan kekurangan di luar akal manusia sekalipun, karena dialah yang menciptanya itu sendiri. Sifat mustahil adzun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat Mufrin berikut ini. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashawa fihi wa idh adlama alaihim qamu walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri, tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas sifat mustahil Allah adzunnya. 8. Karahah. Karahah dalam bahasa Arab artinya terpaksa. Sifat mustahil karahah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah Dia kehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Sifat mustahil karahah berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang iradat, yakni berkehendak atas segala sesuatu di alam semesta dan seisinya. Apapun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil karahah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam surah Hud ayat 107 dan surah Yasin ayat 82 berikut ini. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapannya jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Sifat mustahil Allah karahas mila jahlun. Jahlun dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahlun berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah maha mengetahui segala-segala sesuatu. Sifat jahlun berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ilmun yakni menguasai pengetahuan dengan segala keagungan dan kekuasaannya sehingga tidak ada makhluk apapun yang bisa bersembunyi darinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, termasuk mengetahui hal-hal yang tidak tampak atau disembunyikan dalam hati dan jiwa seseorang. Sifat mustahil jahlun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam surah Al-Kahf ayat 16 berikut ini. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَا بِزْرِيدٍ. Hablil Warid. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sifat mustahil Allah jahlun 10. Maut. Maut dalam bahasa Arab artinya mati. Sifat mustahil maut berarti Allah tidak mungkin mati atau binasa karena zatnya kekal abadi atas kekuatannya yang sempurna. Kematian atau kebinasaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil baginya binasa dengan segala kekuatan dan kuasanya atas segala ciptaannya di alam semesta. Sifat maut berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hayat, yakni hidup kekal dengan keabadian kuasanya. Sifat mustahil maut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255 dan surah Al-Furqan ayat 58 berikut ini. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum,
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi semonte kuasaannya meliputi langit dan bumi, atas segala sesuatu di alam semesta dan seisinya. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi, maha agung. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Sifat mustahil Allah maut 11. Syamamun. Syamamun dalam bahasa Arab artinya tuli. Sifat mustahil. Syamamun berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak mendengar, karena Allah adalah maha mendengar segala sesuatu apa-apa yang terjadi di alam semesta. Tidak akan ada sesuatu hal pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang disembunyikan atau hanya terucap dalam doa dan hati seseorang. Allah mampu mendengar semua hal, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Sifat mustahil syamamun berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama, yakni maha mendengar setiap yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Sifat mustahil syamamun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11 dan surah Al-Maidah ayat 7 berikut ini. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan, wa min al-an'am azwaja, yadra'ukum fih, laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, dan jadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kepadamu mudarat dan tidak pula manfaat? Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sifat mustahil Allah syamamun 12. Ama-ama dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil ama berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi, bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Sifat ama berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala basar, yakni maha melihat dengan segala kekuasaannya, tidak ada di alam semesta yang akan luput dari penglihatannya. Sifat mustahil ama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 19 dan surah Al-Baqarah ayat 25 berikut ini. Inna Allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridha Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Lalu kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat mustahi Allah ayat 13. Bakuman bakamun dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil bakmun berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisu atau diam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntunan hidup bagi manusia. Atas keagungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui seorang makhluk yang mulia baginya, yakni para nabi dan rasul yang dapat dipercaya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkata-kata atas segala yang telah terjadi dan cipta atas kekuasaannya. Sifat mustahil bakamun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 113 dan Surah An-Nisa ayat 194 berikut ini. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِ ولكن انظر على الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما جلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وإنا أول المؤمنين. Ketika Musa datang bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan selama 40 hari dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, dia berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Dia berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka, isikin kursen membret splap to miu through berya. Gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau. Aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima." Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Sifat mustahil Allah bakuman. 14. Kaunuhu ajiza. Ajiza dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil kaunuhu ajizan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki kelemahan karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. Sifat ajiza berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadiran, yakni berkuasa atas segala alam semesta dan apa-apa ciptaannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika Dia berkehendak, maka terjadilah. Tidak ada yang bisa menandingi atau setara dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna atas segala kebesaran dan keagungannya. Sifat mustahil kaunuhu ajizan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 berikut ini. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum mashawa fihi. Wa idha adlama alaihim qamu. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allaha ala kulli syai'in qadirun. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sifat mustahil Allah Ajiz 15.
Kaunuhu murihan. Kaunuhu muridan dalam bahasa Arab artinya terpaksa atau keterpaksaan. Sifat mustahil kaunuhu muridan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya, karena ia memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Allah, termasuk menolong, ikut campur, atau menandingi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Sifat mustahil kaunuhu muridan berkebalikan dengan sifat Allah yang muridan, yakni maha menghendaki. Sifat mustahil kaunuhu muridan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran Surah Hud ayat 7 berikut ini. Khalidina fiha ma damatis samawatu wal ardu illa ma sya'a rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Sifat mustahil Allah murikan 19. Kaunuhu jahilun. Kaunuhu jahilan dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahlun berallah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bodoh atau tidak berpengetahuan. Segala pengetahuan keilmuan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mustahil baginya bersifat bodoh. Sifat jahilun berkebalikan dengan sifat Allah yang aliman, yakni maha mengetahui segala hal dan pengetahuan yang tidak terbatas oleh apapun. Sifat mustahil kaunuhu jahilun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. Yastaftunak Qulillahu yuftikum fil kalalah inni imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا آخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم من تضلوا والله بكل شيء عليم. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya, saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nopshay gigas biram zilbarish terhadap saudara laki-laki na viderburn bagfurang saudara laki-laki sumberberding bracatan storn chings campord. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sifat mustahil Allah jahilun 17, kaunuhu maitan. Kaunuhu maitan dalam bahasa Arab artinya bisa mati. Sifat mustahil kaunuhu maitan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mati, binasa, hilang, dan tergantikan oleh apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal abadi dalam kesempurnaan kekuatannya. Mustahil bagi Allah untuk tidur, istirahat, dan dalam keadaan mati. Sifat kaunuhu maitan berkebalikan dengan sifat Allah yang hayyan, yakni maha hidup kekal abadi tanpa kekurangan apapun. Sifat mustahil kaunuhu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 58 berikut ini. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Sifat mustahil Allah maitan 12. Kaunuhu asyamma. Kaunuhu asyamma dalam bahasa Arab artinya ketulian. Sifat mustahil kaunuhu asyamma berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tulis atau tidak mendengar apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar atas segala yang terjadi, baik yang tampak maupun yang disembunyikan dalam hati atau jiwa seseorang. Itulah sebabnya mustahil bagi Allah jika tidak mendengar doa para umatnya,
karena Dialah Maha mendengar segala sesuatu. Sifat mustahil kaunuhu asyamma bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 256 berikut ini. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil withaqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat mustahil Allah 19, kaunuhu ama dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil kaunuhu ama berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi makhluk-makhluknya dan tidak ada yang bisa lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa membatasi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah mengetahui segala yang diperbuat oleh manusia meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sifat mustahil kaunuhu ama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 18 berikut ini. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat mustahil Allah ama 20. Kaunuhu abkam. Kaunuhu abkam dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil kaunuhu abkam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa sejalan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala bakamun. Sifat mustahil ini berkebalikan dengan sifat Allah yang mutakaliman, yakni maha berkata atau berfirman. Atas segala kekuatan dan keagungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberitakan firman bagi makhluk-makhluknya agar selamat dari dunia dan akhirat. Segala firman-Nya telah tertulis dalam kitab suci Al-Quran atas peran para nabi dan rasul untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Sifat mustahil kaunuhu abkam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4 berikut ini. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله Musa taklima. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Sifat mustahil Allah abkam. Nah, itulah penjelasan 20 sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta makna dan dalilnya dalam Al-Quran. Belajar agama memang tidak cukup hanya 1-2 referensi saja, bahkan butuh waktu yang tidak singkat agar bisa benar-benar paham dan memaknai ajaran agama tersebut. Termasuk belajar sifat mustahil Allah yang dapat mengingatkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah atas alam semesta dan seisinya. Allah memiliki sifat yang hanya Ia miliki yang dikenal dengan Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna adalah sifat jaiz. Akan tetapi banyak yang belum mengetahui pengertian si jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu ini. Di sisi lain, ada banyak contoh dari sifat jaiz Allah yang berdampak langsung kepada hambanya. Pengertian sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikutip dari buku Rukun Iman, HUD 2012. Jaiz menurut bahasa artinya boleh atau bisa berbuat apa saja. Adapun sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kebolehan, kekuasaannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini merupakan wewenang sepenuhnya bagi Allah, yakni fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, atau Allah itu mungkin berbuat segala sesuatu atau mungkin meninggalkannya, tidak berbuat. Oleh karena itu,
Allah setiap berdosa berbuat dan meninggalkan tanpa dera. Dalil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa dalil yang menjelaskan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Surat Ali Imran, Verse 17, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 2. Surat Al-Qasas, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari yang mereka persekutukan dengan Dia. Surat An-Nur, Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun contoh dari sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. 1. Adanya nikmat dan cobaan. Seorang hamba ada yang diberi cobaan padahal ia beriman. Padahal terdapat kenikmatan untuk orang yang berbuat maksiat. Hal ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata karena ia yang maha mengetahui atas setiap yang dilakukan. 2. Penciptaan sesuatu, Allah memiliki kehendak dan kebebasan untuk menciptakan sesuatu dan tidak menciptakannya. Hal ini tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia dan makhluk lainnya. Makhluk Allah tidak memiliki wewenang untuk memilih dan tak dapat menolak kehendak Allah. 3. Mengatur semua makhluk sesuai kehendaknya. Allah juga memiliki kebebasan untuk mengatur semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Semua perjalanan hidup yang dialami manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta diatur sesuai dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Dengan mengetahui pengertian sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui bahwa manusia begitu rendah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan berhak atas segala sesuatu yang lebih baik untuk manusia. Asbabun Nuzul. Surat Al-Kautsar merupakan surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Setiap surat yang ada di dalam Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, pasti memiliki sebab atau biasa disebut dengan asbabun nuzul. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas terkait dengan asbabun nuzul Al-Kautsar, artinya dan juga penjelasannya lengkap. Surat Al-Kautsar merupakan surat yang terdiri dari 3 ayat. Surat ini sendiri diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Nama surat Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar pada ayat pertama yang artinya adalah banyak. Terkait dengan asbabun nuzul atau sebab diturunkan surat Al-Kautsar ada 3 sebab utama. Yang pertama adalah kaum kafir Quraisy menganggap Rasulullah orang yang lemah dan pengikutnya sedikit. Lalu yang kedua, mereka merasa gembira dengan meninggalnya putra beliau, yakni Qasim dan Ibrahim. Ketiga, mereka bersukacita ketika orang-orang mukmin ditimpa musibah. Surat Al-Kautsar juga merupakan penghibur bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah figur yang kuat. Ini sekaligus membantah ucapan orang Quraisy. Faktanya bahwa pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar di berbagai penjuru dunia hingga saat ini. Bacaan surat Al-Kautsar. Berikut adalah bacaan dari surat Al-Kautsar yang dikutip dari Al-Quran Online Kementerian Agama Republik Indonesia. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berbagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dalam surat Al-Kautsar sendiri terdapat beberapa pokok isi. Di antaranya adalah perintah untuk mendirikan sholat dan berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan nikmat yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memiliki pengikut yang banyak hingga hari kiamat. Nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetap baik di dunia dan akhirat. Demikian adalah pembahasan terkait dengan Asbabun Nuzul Al-Kautsar, artinya dan juga penjelasannya lengkap. Memeluk agama Islam artinya wajib mempercayai kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaannya. Di antaranya yang diketahui adalah 20 sifat wajib Allah. Apakah sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya 20? Dikutip dari situs NU Online, 20 sifat wajib Allah ini tidak membatasi kesempurnaannya. Imam As-Sanusi dalam Syarh Al-Barahain menjelaskan, فَمِمَّا يَجِبُ لِمَوْلَانَا جَلَّ وَعَزٍّ 20 صِفَةً أشار بمن التبعيضية إلى مولان جل وعز الواجبة له لا تنحصر في هذه 20 إذ كمالاته تعالى لا نهاية لها لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به فضل الله تعالى. Artinya, kitab As-Salihin berisyarat dengan minta bidiyah untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah Jalla tidak terbatas pada 20 sifat ini. Sebab kesempurnaannya tidak terbatas. Namun ketidakmampuan mengetahui sifat-sifat yang tidak terjelaskan oleh dalil akli dan nakli membuat kita tidak disiksa karenanya, berkat anugerah Allah Ta'ala. Klasifikasi 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diketahui. Dirujuk dari buku Belajar Akidah Akhlak karya Muhammad Asroruddin Al-Jumhuri, para ulama kalam mengkategorikan 20 sifat wajib Allah yang diketahui ke dalam 4 kelompok. Keempatnya adalah 1. Sifat nafsiyah merupakan sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yakni wujud ada. 2. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Dalam kelompok ini ada 5 sifat wajib Allah, yakni qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. 3. Sifat ma'ani. Berikutnya adalah sifat ma'ani yang terdiri atas 7 sifat wajib, yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bashar, dan kalam. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sifat manawiyah. Sama seperti sifat ma'ani, sifat manawiyah berjumlah 7. Sebab sifat manawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk dalam kelompok ini adalah kadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, bashiran, dan mutakaliman. 20. Sifat wajib Allah dan dalilnya saat wujud. Wujud artinya ada. Keberadaan Allah tidak bergantung dengan keberadaan lainnya. Allah ada dengan sendirinya dan tidak ada yang menciptakannya. Oleh karena itu, wujud adalah sifat wajib Allah sebagai bukti bahwa Ia merupakan pencipta seluruh semesta alam dan isinya. Dalil dari sifat ini tertera dalam surat As-Sajdah ayat 4.
Ini redaksinya diambil dari Quran Kementerian Agama. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Artinya, Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Qidam. Sebagai seorang pencipta, Allah mesti ada terlebih dahulu. Karena itu, Qidam yang berarti terdahulu masuk dalam sifat wajib Allah. Akal sehat manusia dapat mengerti bahwa alam ini ada karena ada zat yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dari sifat Qidam adalah surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, Huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang maha awal, maha akhir, Mahadza Hapstring those stillings. Segar tinyut kethenyu pres. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki titik akhir berupa kematian. Sebagai contoh, manusia akan terus tumbuh hingga akhirnya berpangkal pada kematian. Hal ini tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang kekal. Ia tetap kekal dan tidak berubah. Dalam surat Al-Qasas ayat 88 tertera dalil sifat baka sebagai berikut. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Artinya, jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Segala putusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. 4. Mukhalafatuhu lil hawaditsi. Sifat wajib keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini artinya berbeda dengan makhluknya. Contoh sederhananya, biarpun manusia dapat membuat robot tiruan, bentuknya tidak akan sempurna ataupun mirip dengan manusia pembuatnya. Dalilnya tercantum dalam surat Asy-Syura ayat 11. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja, yadra'ukum fih, laysa kamithlihi syai', wa huwas sami'ul basir. Artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Sifat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Ia tidak bergantung kepada selainnya. Bahkan kepada Allah lah tempat bergantung segala hal yang ada. Manusia tidak memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, sebab manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan antara satu dengan lainnya. Dalil sifat qiyamuhu binafsihi ada dalam surat Al-Ankabut ayat 6. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Artinya, siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri karena manfaatnya kembali kepada dirinya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari alam semesta. Wahdaniyah, wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Maha Esa atau Wahid atau satu. Allah adalah yang Maha Esa, baik dari segi sifat, zat, maupun perbuatannya. Adanya keteraturan dalam alam semesta yang diatur oleh satu Tuhan yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan sifat wahdaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, seandainya pada keduanya, langit dan bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arasy, dari apa yang mereka sifatkan. Kudrat. Kudrat artinya adalah kuasa. Hadirnya alam semesta yang begitu rumit dan kompleks adalah bukti konkret kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik teraturnya segala kerumitan alam semesta, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa mengatur segala sesuatunya. Landasan adanya sifat kudrat adalah surat Al-Ahzab ayat 27 sebagai berikut. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Artinya, Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, harta benda mereka, dan tanah yang belum kamu injak. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Lama. Iradaat, irda. Iradat artinya berkehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat bebas. Tidak ada yang bisa melarang, mengatur, atau memerintahnya. Pun, keadaan mendesak ataupun ketidaksengajaan juga tidak bisa memaksa kehendak Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh benar ketetapannya, pada hari ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ilmu, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ilmu artinya mengetahui. Pengetahuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat menyeluruh dan tak terbatas. Allah mengetahui segala hal yang ada dalam alam semesta. Mengunci knowledge step. Sifat satu ini tertera dengan gamblang dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Artinya, kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata lalu mahfuz. 10. Hayat. Sifat wajib Allah SWT yang berikutnya adalah hayat hidup. Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa hidupnya Allah berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Jika makhluk-makhluknya butuh makan, oksigen, dan minum untuk hidup, Allah tidak memerlukannya. Dalam Al-Quran, ada banyak dalil tentang sifat hayat, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahul la ilaha illah wal hayyu al-qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وَالْأَرْضَ وَلَا يَوُدُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya.
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya, kecuali apa yang dia kehendaki. Kursinya, ilmu, dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. 11. Sama, menurut definisi dari Kamus Al-Ma'ani, sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mendengar, dapat menangkap semua bunyi, yang keras maupun pelan, maupun yang jelas ataupun samar. Perlu dicatat bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama dengan manusia yang butuh alat pendengaran seperti telinga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Artinya ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." 12. Basar artinya melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pandangan dan pengawasan yang berbeda dengan makhluk-makhluknya. Ia dapat melihat sesuatu yang tersembunyi dan tidak akan luput satu kali pun. Dalil sifat wajib ini termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 77 yang bunyinya, وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنًا فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Artinya, mereka mengira bahwa tidak akan terjadi fitnah azab akibat dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi buta dan tuli. Setelah itu, Allah menerima tobat mereka. Kemudian banyak di antara mereka buta dan tuli. Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. 13. Kilam, sifat kalam artinya berkata-kata atau berfirman. Dengan sifat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan makhluk-makhluknya, seperti para nabi dan malaikat-malaikat. Bahasa yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan kalamullah, perkataan Allah. Dalilnya terpampang dalam surat Asy-Syura ayat 50. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ Innahu aliyyun hakim. Artinya, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan malaikat, lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. 11. Kadiran artinya maha kuasa. Allah adalah zat yang berkehendak dan berkuasa atas apapun di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang dapat membatasi kuasanya. 12. Muridan. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah muridan yang berarti maha berkehendak. Sebagaimana diyakini oleh setiap muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segala sesuatu yang ada. Kehendaknya tidak terbatas dan tidak bisa dipaksakan. Aliman artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya mengetahui tentang apapun di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang ada, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. 11. Hayyan terkategori dalam kelompok sifat wajib Allah yang manawiyah. Sifat satu ini tidak bisa dilepaskan dari sifat hayat hidup. Arti hayyan adalah maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha hidup dan abadi. Sami'an artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar segala sesuatu yang jelas memplain. Bashiran, sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ini artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat apapun yang ada di dunia ini.
Tidak ada satupun kejadian yang akan luput dari pengawasan dan penglihatannya. 20. Mutakaliman. Mutakaliman artinya maha berkata-kata atau berfirman. Bukti nyata adanya sifat ini adalah Al-Quran Karim yang berisi perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat mustahil Allah ada sifat wajib, ada juga sifat mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut penjelasan dalam buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas X karya Aminuddin dan Harjan Syuhada, sifat mustahil adalah sifat yang hanya dimiliki oleh makhluk Allah.